Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Wa qala aidan أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama. Bismillah. Kita sampai ayat 59 surah Yasin juz 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وامتازوا dan menjauhlah, berpisahlah dari orang-orang yang beriman. Al-yawma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang kafir. Alam a'had, bukankah pernah aku buat perjanjian ilaikum, kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Yang isi perjanjian itu alla ta'budu, jangan sekali-kali kalian menyembah asyaitona, syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduun, adalah musuh, mubinun, yang jelas. Wa ani'buduni, dan sembahlah oleh kalian akan diriku. Hada, inilah, siratun mustaqim, jalan yang lurus. Walaqad adalla, dan sungguh benar-benar telah menyesatkan syaitan tersebut, minkum, daripada kalian, jibilan katsira, generasi yang banyak, atau makhluk yang banyak. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Hadihi, ini adalah jahannamu, jahannam, allati kuntum tu'adun, yang dahulu kalian diancam daripadanya. Islauha, masukilah oleh kalian jahannam ini, al-yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun, karena sebab kekufuran kalian. Baik, kita baca tafsirnya.
Yaqulu ta'ala mukhbiran amma ya'ulu ilaihi al-kuffar yawmal qiyamati min amrihi lahum an yantazu bima'na yumayyazun 'anil mu'minina fi mawqifihim. Allah memberikan informasi tentang kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat berupa perintahnya kepada mereka untuk menjauh, memisahkan diri. Di wamtazu itu maknanya menjauhlah, berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman di dalam mauqif kalian, tempat berdiri kalian. Mauqif itu tempat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu. Semua orang berdiri menunggu pengadilan, itu namanya mauqif. Kaqaulihi ta'ala, hal ini seperti firman Allah Ta'ala, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum. Serupa juga dengan firman Allah, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Yauma idzi yasadda'un ay yasiruna sad'in firqatain. Jadi pada hari kiamat itu orang kafir itu benar-benar dipisahkan daripada orang beriman dalam dua kelompok besar. Jadi dipisahkan betul. Tempatnya, posisinya dipisahkan betul. Maka dari sini kalau kita lihat aturan syariat itu, kalau kita memakamkan jenazah, itu antara pemakaman muslim itu memang harus dipisahkan dari pemakaman non-muslim. Itu dimulai sejak di alam barzakh itu harus dipisahkan. Gitu. Sehingga tidak boleh pemakaman seorang muslim itu disatukan gitu ya, dengan pemakaman orang-orang kafir non-muslim. Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Nah, dipisahkannya mereka itu untuk memudahkan hisab itu. Karena akan ada perbedaan yang sangat tajam nanti antara orang kafir itu dengan orang beriman. Dipisahkan betul begitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan mudah mengenali umatnya. Meskipun jumlah manusia itu nggak sekedar miliaran ya, tapi triliunan jumlah manusia itu. Karena apa? Sudah dipisahkan ini antara kelompok yang beriman, ashabul yamin, dan ashabus shimal. Golongan kanan dan golongan kiri itu sudah dipisahkan betul. Itu satu. Yang kedua, orang-orang beriman itu memiliki tanda di keningnya, di wajahnya itu. Cahaya yang terang. Pertama karena asar wudunya, yang kedua karena asar sujudnya. Bekas wudu, bekas sujud itu menjadi penanda Rasul mudah mengenali umatnya itu. Bahkan diilustrasikan Rasulullah itu seperti kawanan kuda yang berwarna hitam, terus ada di antara kuda-kuda itu kuda yang kepalanya ada corak putihnya itu. Jadi di kepalanya ada warna putihnya. Sehingga untuk memisahkan kuda yang hitam legam dengan kuda yang ada warna putihnya itu mudah sekali gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu perintah yang nanti tidak akan bisa dilakukan orang kafir, hanya bisa dilakukan orang beriman. Perintah apa itu? Perintah sujud. Jadi di mahsyar itu nanti akan ada perintah sujud. Yang mampu sujud, yang bisa sujud atau yang diizinkan untuk sujud itu pasti akan masuk surga. Secara otomatis akan kelihatan bahwa mereka itu ahli surga. Tapi yang tidak bisa sujud, bungkuk aja tidak bisa, itu pasti masuk neraka. Itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Jadi jangankan sujud itu, bungkuk aja nggak bisa, rukuk aja tidak bisa itu. Ya, sehingga tampak jelas perbedaan antara yang beriman dengan orang kafir. Ya, tampak jelas. Itu beberapa kondisi yang ya pasti akan kita alami itu. Makanya kalau kita sujud, itu dinikmati betul sujudnya. Jangan tergesa-gesa, tumak nina, yang tenang, yang khusyuk dan dinikmati. Kenapa? Karena ibadat itu, sujud, rukuk, sholat kita itu nikmat dari Allah. Tidak diberikan kepada orang yang
dibenci oleh Allah. Itu satu anugerah yang hanya diberikan Allah kepada yang dicintai. Makanya selama jenengan masih ditakdirkan bisa sholat, ditakdirkan bisa ibadah, ditakdirkan bisa rukuk, bisa sujud, itu mbok masalah apapun yang jenengan alami itu tidak usah terlalu digubris, tidak usah terlalu direken, ya, tidak usah terlalu membuat kita itu gelisah atau sedih. Selama masih bisa rukuk, bisa sujud. Selama masih ditakdir kita mau sholat, itu sudah tanda cinta Allah yang besar. Harus disyukuri itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Ibnu Katsir, ayat ini hada taqri'un min Allah Ta'ala lil kafarah min bani Adam. Ini bentuk hardikan, celaan bahasa kita ya, cemoohan Allah kepada orang-orang kafir dari kalangan anak Adam. Alladzina ata'u syaitan wa huwa aduwwun lahum mubin. Karena mereka itu lebih mentaati syaitan, padahal setan itu musuh yang nyata bagi mereka. Wa asau ar-Rahman, dan mereka mendurhakai ar-Rahman. Wa huwa alladzi khalaqahum wa razaqahum, padahal ar-Rahman itulah yang telah menciptakan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa ani'buduni hada siratul mustaqim, sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi akhwat sekalian, ayat seperti ini pelajaran ya. Nanti akan ada orang-orang yang, kalau bahasa orang Jawa itu diwelehke. Apa bahasa Indonesia yang diwelehke itu? Diwelehkan. Apa bahasa Indonesianya apa? Hah? Dihinakan. Mas Abbas ini suaranya dikecilin dikit ini. Minta tolong Mas Abbas, suaranya feedbacknya terlalu kencang. Apa Bu? Ditampakkan. Mboten. Tidak bisa mewakili kata diwelehke itu. Dipermalukan ya bukan juga ya. Nak dipermalukan itu kan bahasa Jawanya diwirangke. Diwelehke itu kah gitu. Angel lah gue. Memang bahasa Melayu itu miskin Bu. Bahasa Melayu itu miskin, terkenal di seluruh dunia. Bahasa Indonesia kita itu, bahasa Melayu itu miskin. Sedikit kosakatanya. Sehingga banyak mengadopsi dari bahasa Jawa, dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris itu. Karena miskin. Ya, sorry ya orang Melayu ya. Memang begitu. Itu fakta bahasa. Tidak ada yang mau manggilkan Mas Abbas ini. Suaranya terlalu kencang. Jadi orang-orang kafir itu nanti akan dipermalukan lah, oke lah dipermalukan, diwelehke oleh Allah. Ya, dari kalangan manusia yang dibahas di sini itu, karena dulu sudah dipesan oleh Allah, jangan menyembah setan, jangan menyembah togut, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah, itu sudah disampaikan Allah sejak zaman arwah. Sejak zaman arwah dibuat satu perjanjian antara Allah dengan manusia. Nanti terrepresentasikan janji itu berupa fitrah manusia. Jadi manusia itu punya fitrah, ada kecenderungan dalam dirinya. Kalau diikuti, dia akan sampai kepada Allah. Kecenderungan untuk mentauhidkan Allah, kecenderungan untuk mengikuti utusan Allah. Kalau orang-orang kafir itu mau menggunakan fitrahnya itu, ya termasuk akalnya itu, dia pasti akan sampai kepada Allah. Jangan dikira orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak tahu kalau keponakannya itu adalah Rasul, utusan Allah. Tahu dia, tahu persis. Dan bahkan dia tahu kalau yang dibacakan Rasulullah itu benar-benar wahyu itu Quran. Jadi bukan ucapan Rasulullah, mereka tahu itu. Tapi, ini ada tapinya, kesombongan itu mengalahkan akal sehat mereka. Kesombongan mereka itu mengalahkan akal sehat.
arogansi, apa bahasanya, gengsi, itu mengalahkan akal sehat. Ya. Termasuk Abu Thalib. Abu Thalib kenal ya? Kenal, Bu? Orang Kalikotes ya. Abu Thalib itu kan dasarnya orang baik. Iya kan? Bahkan punya jasa membela Rasulullah, melindungi beliau. Tidak rela kalau Rasulullah disakiti orang-orang kafir itu. Dan dia tahu persis keponakannya itu Nabi. Tahu persis. Dia tahu kalau Muhammad bin Abdullah itu, putranya Abdullah itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi kenapa tidak beriman? Nah, ini kesombongan itu. Itu kesombongan. Mereka itu tahu kalau Islam itu agama yang benar. Mereka tahu kalau Quran yang kita kaji ini wahyu dari Allah. Dan mereka tahu kalau Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Kenapa? Karena mukjizatnya itu terlalu banyak. Fakta sejarahnya yang menunjukkan dia Nabi itu terlalu banyak. Dan bahkan kalau mereka mau membaca Quran ini, dikaji Quran ini, informasinya, perkabarannya, keilmuannya, sastranya itu, mereka akan tahu kalau Quran ini wahyu. Tapi mereka memilih mengikuti syaitan. Maka semua agama selain Islam itu agama yang menyembah togut. Itu semua agama. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya dengan meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal hawa nafsu itu adalah jundun min junudi syaitan. Tentara di antara tentara setan. Jadi itu agen setan. Maka mereka kalau mengikuti terus perintah hawa nafsunya itu, dia benar-benar akan menyembah setan. Coba jenengan pelajari ya sejarah-sejarah agama itu. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu agama yang satu, yang tunggal. Maksudnya sama itu. Itulah makna alam a'hadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Jangan sekali-kali menyembah setan. Di ayat 36 surat An-Nahl itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus di setiap generasi, setiap umat itu seorang rasul yang menyeru, yang menyampaikan pesan Allah. Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Taghut itu semua yang disembah selain Allah. Entah patung, entah berhala, entah pohon-pohon yang dianggap keramat, entah bintang, bulan, planet, malaikat, api. Termasuk orang Jepang itu nyembah matahari, itu masuk dalam makna taghut. Dan itu disuruh untuk dijauhi, jauhi, jangan kalian sembah itu. Jelas Bu ya, termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi Isa. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Semua itu bukan Tuhan. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Dinafikan seluruh Tuhan yang ada, yang disembah oleh manusia itu, dan ditetapkan Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah. Ini yang kemarin kita sampaikan, ada seorang tokoh kan yang menafsirkan kalimat tauhid ini dengan akalnya ya, dengan akalnya. Dia katakan kalimat tauhid itu bukan kalimat untuk mengajak kepada tauhid, kepada pengesaan Allah, tetapi kalimat persatuan. Ya, kata beliau, tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, maknanya menyatukan. Kalimat yang menyatukan, kata dia. Jadi kalau orang itu berusaha menyatukan orang lain, mengajak kepada persatuan, itu dijamin dia akan masuk surga. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, meskipun bukan orang Islam. Dan viral. Ya, karena dia seorang kiai, seorang tokoh. Maka harus dikanter. Ya. Ini ayat yang ke-60. Jangan perhatikan ya ujung ayatnya itu. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Pertanyaannya, setan itu nyata betul?
Hah? Setan itu gaib atau kelihatan? Hah? Setan ini loh, setan yang dibahas di ayat ini itu kelihatan, tampak atau tidak? Hah? Gaib. Lah kok dikatakan mubin? Dikatakan nyata? Gimana maksudnya itu? Kok disebut setan itu nyata? Gimana? Hah? Ya jelas benar-benar musuh. Cuma kalimatnya mubin itu loh, bukan hakiki. Harusnya kalau benar-benar kan innahu lakum aduwwun hakiki. Sesungguhnya dia adalah musuh yang hakiki. Mestinya kan gitu. Kok dipilih kata mubin, tampak jelas. Mubin itu dari kata bayin, terang, jelas. Padahal setan itu gaib. Nah, jadi kan perlu ketahui, setan itu ada dua, Bu. Ya, ada yang dari kalangan jin dan ada yang dari kalangan manusia. Nah itu. Kan ada ayat minal jinnati. Nah, jadi setan itu ada dari kalangan jin, betul. Itu yang nggak tampak, yang gaib. Dan ada dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan manusia itu kelihatan. Maka jangan heran kalau ada orang juga yang begitu semangat untuk memurtadkan orang yang beriman. Itu setan. Setan dari kalangan manusia. Jangan lengah juga dari mereka. Jadi setan itu tidak harus Anda bayangkan secara abstrak, secara gaib. Tidak tampak, wujudnya menyeramkan. Tidak, kadang-kadang dia berdasi, ganteng. Ya, kalau bicara meyakinkan, retorikanya pinter, duitnya banyak, badan. Paham ya? Itu kalangan manusia. Itu setan dari kalangan manusia. Tapi sekalipun setan dari kalangan jin itu juga tampak jelas, Bu. Tampak jelas apa? Pengaruhnya. Tampak sekali pengaruhnya itu. Ada sebagian orang yang betul-betul lebih memilih mengikuti setan daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh kejahatannya, maka dikatakan nanti di ayat berikutnya itu walaqad adalla minkum jibillan katsira. Itu pengaruh. Sungguh setan itu benar-benar telah menyesatkan begitu banyak manusia. Begitu banyak orang sudah disesatkan oleh setan. Jadi tampak pengaruhnya itu sama dengan tampak wujudnya. Jelas? Ya kalau jenengan kemarin itu diskusi dengan saya soal virus. Virus itu tidak kelihatan toh? Tapi pengaruhnya kelihatan tidak? Berarti wujudnya ada. Sudah sama seperti itulah. Jadi tampak jelas itu tidak harus Anda fahami secara zat, materi itu kelihatan, tidak. Pengaruh itu juga kelihatan. Paham ya? Maka begitu pula kalau kita kemudian membahas tentang Allah. Jangan sekali-kali berandai-andai pengen melihat zatnya Allah, tidak mungkin. Di dunia ini tidak mungkin karena mata kita terbatas. Maka ada disebut dengan ainan. Ainan itu mantaha ilaihil basar. Batas pandang mata kita itu namanya inan. Mata kita ini terbatas memandangnya. Terbatas jaraknya, terbatas kekuatannya, terbatas kalibrasinya, itu mata kita itu. Bukan matamu, Bu ya. Mata kita. Kalau matamu itu misui ya. Tergantung intonasinya. Coba Bu dipraktekkan, Bu. Saya nggak tahu maksudnya intonasinya seperti apa itu. Oke. Jadi tampak pengaruhnya. Sudah banyak yang disesatkan oleh setan. Paham ya? Sudah banyak yang tergelincir masuk ke jurang kemusyrikan karena setan itu. Maka yang seperti itu jadikan pelajaran itu. Ini kan ayat ini nasihat yang luar biasa dari Allah agar kita tidak tersesat gitu loh. Maka Allah itu punya semacam kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Maka diutus seorang utusan, diutuslah Rasul untuk membimbing manusia ini ke jalan yang benar itu. Nah itu yang makna
Hada siratun mustaqim. Paham ya? Itu makna hada siratun mustaqim. Makanya jangan sekali-kali menjauhi ajaran Rasulullah. Sekalipun menggenggamnya itu seperti menggenggam bara api. Jangan sekali-kali melepaskan ajaran Rasul itu. Di akhir zaman seperti kita saat ini itu, Masya Allah. Menggenggam sunnah-sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara api. Berat, tidak gampang itu, Bu. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu tidak mudah di hari-hari seperti ini. Ya, maka tetap dipegang sekalipun berat itu. Nah, itu makna innahu lakum aduwwun mubin. Dan setiap Allah menyebut setan, menceritakan sepak terjang setan, itu selalu dikasih peringatan untuk kita, innahu lakum aduwwun. Diulang-ulang itu sampai puluhan kali dalam Quran itu. Nanti jenengan cek lah, jenengan baca, jenengan hitung ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Maka jadi orang beriman itu adalah, definisi orang beriman itu orang yang berusaha memposisikan setan sebagai musuhnya. Berarti permusuhan itu ya memang ada, dan itu bagian daripada keimanan. Kalau orang beriman itu tidak memusuhi setan, justru dipertanyakan imannya. Paham? Dan dia loyalitasnya hanya diberikan kepada Allah. Dia setia kepada Allah, memusuhi setan. Itu orang beriman. Nah, definisi orang kafir itu adalah orang yang menjadikan setan itu sebagai kawan. Maka setiap jalan, setiap perilaku, setiap usaha dan tindakan yang mengantarkan jenengan kepada pertemanan dengan setan itu dihindari. Maka di kitab Ihya itu ada judul, Bu. Ada satu bab yang judulnya itu Madakhilus Syaitan. Madakhil itu tempat masuknya setan ke dalam diri kita. Apa itu diantaranya? Satu, amarah. Marah itu menjadi pintu masuknya setan. Maka kalau orang itu sedang marah, biasanya wajahnya berubah menjadi merah. Gitu? Itu warna setan yang merah itu. Merah punya dua tanduk. Maka jenengan kalau pas marah coba bercermin. Yakin keluar tanduknya itu. Keluar tanduknya itu, terus wajahnya merah. Kalau jenengan marah itu kemudian jenengan bercermin, yakin jenengan tidak akan mau melihat wajah jenengan sendiri. Karena jangan mesti weli itu, jelek. Sekalipun cantik orangnya tetap jelek. Kalau marah itu pasti jelek. Ya, Bu. Pernah marah nggak, Bu? Sering. Oh, bahaya itu. Berarti setan terlalu banyak dalam diri jenengan. Enggak. Pertama itu ya. Yang kedua, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa, yang reaktif ya, yang terburu-buru menyikapi sesuatu, itu mudah dikendalikan setan. Mudah. Nanti kemudian menyesal gitu. Maka kalau ada isu apapun, berita apapun, itu jenengan harus buat jarak antara sikap jenengan dengan peristiwa itu, dijarai. Jarak itu yang disebut dengan tabayun. Jarak itu yang disebut dengan tabayun. Tabayun itu check and recheck, mengklarifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi beritanya itu benar atau tidak. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Hati-hati. Enggak cuma hoax, kadang menyangkut kehormatan orang, bukan, hati-hati. Ya. Dan yang jelas kalau itu menyangkut kehormatan orang, itu udahlah, tutup mata, tutup telinga, kita enggak tahu. Butakan mata kita, tutup tulikan telinga kita enggak tahu. Ya, lebih baik kita buta dari kesalahan dan aib orang daripada kita melek. Ya, lebih baik tuli telinga kita dari kesalahan dan aib orang lain daripada kita mendengar. Itu cara untuk menjaga diri kita agar enggak dikendalikan oleh setan. Makanya Rasulullah itu kan pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Di surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu ujungnya nadimin itu, Bu.
Kalau kalian tidak tabayun, maka kalian akan menyesal. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa perkara yang besar, membawa berita yang besar, naba itu bukan sekedar khabar. Naba itu menyangkut nyawa orang, menyangkut kehormatan orang, menyangkut harta orang gitu. Itu naba. Fatabayanu, maka tabayunlah kalian. Jangan sampai kalian menimpakan satu keputusan kepada suatu kaum, kemudian karena keputusan itu tergesa-gesa, kalian menjadi menyesal. Itu nadimin. Berarti orang yang tergesa-gesa itu ujungnya pasti penyesalan. Oh, ternyata tidak seperti yang kita duga. Akhirnya nyesel, bahkan malu sendiri. Paham ya? Maka jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan prinsipnya kalau orang itu mamanya mendengar berita tentang aib, tentang kesalahan, dosa dari orang lain, itu tadi lebih baik mata kita buta, telinga kita tuli. Kenapa? Karena kita sendiri pun penuh dengan dosa. Kita pun penuh dengan aib, penuh dengan kesalahan, sering maksiat, sudah. Orang yang senang melihat-lihat kesalahan orang lain itu dia merasa dirinya suci. Bahkan orang yang berbahagia ketika melihat kesalahan orang lain, merasa dia mendapatkan kartu truf itu, ya, itu orang yang ujub dengan dirinya, merasa bahwa dirinya tidak pernah bersalah, tidak pernah maksiat, tidak pernah punya aib. Dan dia sudah merasa tinggi melebihi orang lain. Itu naudzubillah. Maka kadang-kadang Allah mentakdirkan kita melakukan kesalahan itu agar kita tidak terkena penyakit takabur, tidak kena penyakit ujub, tidak merasa suci. Maka Allah takdirkan kita melakukan kesalahan. Itu cara Allah. Dan bahkan kadang-kadang sebagian guru ditampakkan kesalahannya itu, mohon maaf ya, sebagian asatid, sebagian kiai ditampakkan kesalahannya di depan muridnya itu, ada tujuannya agar muridnya tidak mengkultuskan dia. Paham, Bu? Agar muridnya itu tidak mengkultuskan, mendewakan dia seolah gurunya itu tidak pernah salah. Itu bahaya. Itu bahaya. Kalau sudah sampai ke level itu, nanti semua perkataan gurunya itu akan ditelan mentah-mentah seolah-olah itu sabda. Padahal jangankan manusia biasa, para kiai, para ustadz, nabi, rasul itu ditegur Allah. Meskipun kita tidak mengatakan itu dosa atau kesalahan, ditegur oleh Allah. Saya kasih contoh ya. Nabi Adam itu pernah ditegur enggak? Tegurannya bahkan ada hukuman kan, diturunkan dari surga. Dalam tanda kutip kesalahannya apa? Menerjang larangan Allah, disuruh menjauhi pohon keabadian itu, Bu ya. Buah apa itu? Khuldi, yang diyakini oleh setan itu sebagai buah yang membuat dia abadi. Anti apa, Bu? Anti penuaan dini. Ya. Nabi Adam itu kalah dengan rayuan istrinya. Istrinya dirayu oleh iblis lewat istrinya itu. Terus Nabi Adam mengambil 3 biji, Bu. 3 biji tok. Enggak cuma 1 biji loh, 3 biji. 2 dikasihkan istrinya, 1 dimakan dia. Baru sampai tenggorokan sini Allah menegurnya. Maka ada benjolan kalau laki-laki kan di sini. Ini secara anatomis ini dulu karena Nabi Adam itu makan khuldi sampai sini, Bu. Ini. Lah kalau perempuan nggak mungkin ada ini. Oke, yang 2 tadi benjolannya di dada. Loh, ini bukan cerita fiktif, ya begitu memang faktanya. Jangan ketawa ya. Kalau ketawa itu makin jelas nanti. Ya. Begitu memang. Padahal Nabi loh. Kok ya pas memang begitu, Bu. Takdir Allah ya terus. Ya, padahal Nabi kan, tapi melakukan, saya kasih tanda kutip ya agar saya tidak kurang ajar sama beliau. Itu dianggap kesalahan oleh Allah. Paham? Dan beliau kemudian dikasih pelajaran oleh Allah, dituntun dengan kalimat yang sangat indah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya begitulah takdir manusia yang nanti akan dialami oleh anak cucu Adam. Ya seperti itu, tidak bisa lepas dari kesalahan. Sehebat-hebatnya orang menjaga diri tetap jatuh nanti dalam kesalahan. Padahal itu Nabi
Saya kasih contoh lagi. Ini saya cerita Bu ya. Ada Nabi Yunus alaihissalam. Namanya asli itu Yunus bin Matta. Kalau orang Kristen menyebutnya Yunus bin Matius, Yohanes bin Matius. Beliau pernah ditelan ikan paus, dibawa ke dasar lautan yang sangat gelap. Kegelapan dalam kegelapan itu pernah dialami Nabi Yunus. Boleh tanya kesalahannya apa, Bu? Beliau pernah melakukan kesalahan apa itu? Ya? Bukan marah, ngambek. Dalam tanda kutip mutung. Dia dakwah ditentang, dicemooh, diusir. Terus beliau, saya tinggalkan aja lah, kaum seperti ini nggak bisa dibenahi. Meninggalkan medan dakwah, meninggalkan medan juang itu bagi seorang nabi tidak boleh. Oleh Allah kemudian dikasih teguran tuh. Dimasukkan ke dalam perut ikan. Ya kan? Tapi oleh Allah kemudian diajarkan satu kalimat taubat itu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Itu fakta kan? Seorang nabi loh padahal. Nabi Musa juga pernah ditegur oleh Allah. Nabi Musa itu pernah ditanya Bani Israel, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim daripada Anda? Musa mengatakan tidak. Karena memang faktanya tidak ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa saat itu. Karena Nabi Musa itu Nabi Ulul Azmi, Kalimur Rahman. Nabi yang pernah bicara langsung dengan Allah. Memang orang paling alim, orang paling ma'rifat itu Nabi Musa saat itu ya. Tapi oleh Allah kalimat itu tetap ditegur. Beliau disuruh menemui Nabi Khidir. Ditegur oleh Allah, ada orang yang aku berikan ilmu, yang ilmu ini tidak aku berikan kepadamu wahai Musa, temui dia. Bergurulah kepadanya kalau kamu bisa kalau kamu berhasil. Ternyata ketika Nabi Musa bertemu Khidir, berguru tidak berhasil mewarisi ilmunya. Bahkan berpisah dengan Khidir itu, disuruh pisah. Itu teguran. Karena ucapan Nabi Musa tadi. Padahal seorang nabi. Beliau juga pernah membunuh seorang Kipti, orang Mesir itu, sekali pukul mati orang itu. Sekarang saya tanya, orang membunuh orang lain itu hukumnya apa? Dosa. Ya kan? Beliau pernah itu membela orang Israel, kemudian memukul orang Kipti, orang Mesir asli itu, suku Kipti, suku Koptik itu, dipukul, sekali pukul mati orang itu. Karena Nabi Musa itu perkasa sekali, kuat. Sekali pukul gitu mati orang. Itu kesalahan. Makanya kemudian beliau itu ketakutan terus lari ke Madian itu. Paham tak? Padahal Nabi lah. Saya ceritakan Nabi Sulaiman, tapi ini jangan ketawa ya. Ini benar, ini serius, ini saya ketawa. Nabi Sulaiman itu juga pernah ditegur oleh Allah karena ucapan beliau. Beliau Nabi Sulaiman itu pernah mengatakan begini, malam ini saya akan gauli 100 istri saya. Berapa Bu istrinya? Yang keras? Akan digauli dalam satu malam. Bayangkan kuatnya Nabi Sulaiman itu kan luar biasa itu. Qawiyun, kuat sekali itu orang. Akan menggauli istrinya satu, dan betul-betul digauli semua dalam satu malam, 100 istrinya itu. Harapannya besok semuanya hamil, punya anak laki-laki semua, beliau membentuk pasukan berkuda dari anaknya sendiri. Agar punya 100 mujahid. Beliau mengucapkan itu, lupa mengatakan insya Allah. Oleh Allah ditegur, tidak ada satupun dari 100 istrinya itu yang hamil, kecuali satu orang. Ini pun setelah ditunggu lahir seorang anak, itu separuhnya manusia, separuhnya jin. Jadi separuhnya genderuwo Bu. Separuhnya manusia, separuhnya genderuwo. Tegurannya keras sekali itu, padahal seorang nabi loh. Paham? Dan baginda Rasulullah pun pernah ditegur oleh Allah. Nanti setiap kali ketemu orang itu, Nabi itu mengatakan, ahlan biman atabani fihi rabbi. Selamat datang, wahai seseorang yang karenanya aku ditegur oleh Allah. Selamat datang, wahai orang yang karena dirimu aku ditegur oleh Allah. Siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta itu. Datang minta ngaji. Nabi sedang sibuk saat itu, sedang mendakwahi orang-orang Quraisy.
Nabi merasa terganggu, terus Nabi itu melengos, wajah beliau cemberut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah. Ini kisah-kisah Nabi. Apalagi manusia biasa. Paham? Apalagi kita ini. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wali. Wali murid ya Bu? Ya pasti melakukan kesalahan itu. Pasti. Makanya jangan tergesa-gesa. Ya tadi kalimat kuncinya jangan tergesa-gesa. Dan proporsional kalau menilai orang. Caranya gini tuh. Kalau nilai orang tuh gini, lihat kebaikannya, lihat kekurangannya. Kalau kebaikannya itu lebih banyak, dia orang baik. Paham? Kalau keburukannya lebih banyak, berarti dia orang buruk. Itu cara kita menilai. Karena kalau Anda mencari orang yang tanpa kesalahan, tanpa keburukan, tidak akan ketemu. Jenengan nyari guru yang tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, tidak punya aib, tidak akan punya guru jenengan. Nggak sampai onta masuk lubang jarum nggak akan ketemu itu. Mustahil, nggak akan mungkin ketemu. Ya, nggak mungkin ketemu. Makanya ayatnya itu gini bunyinya tentang bagaimana Allah mekanisme masukkan orang ke dalam surga itu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Jenengan pernah baca tafsirnya itu? Belum. Padahal jenengan hafal kan ayat itu? Hafal enggak? Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Terus yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil. Terus fa amma man saqulat fa huwa fi 'ishatir wa amma man khaffat fa ummuhu wa ma adraka narun. Pernah baca tafsirnya? Artinya tahu gimana mengartikannya itu? Maka adapun orang yang berat timbangannya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, maksudnya surga. Berat timbangannya itu bagaimana? Mekanismenya, ini amal baik, ini amal buruk. Ini ibadah, amal soleh, ini maksiat. Kalau amal baik ini lebih berat, ini, ya, maka dia masuk surga. Berarti pemahamannya kan tetap dia punya kesalahan, punya dosa toh. Tapi kalau ditimbang amal buruknya lebih berat, dia masuk neraka. Dia mungkin punya amal baik tapi kalah dengan keburukannya ini, keburukannya lebih banyak, maka dia masuk neraka. Paham? Jadi untuk masuk surga itu Anda tidak harus menjadi orang suci tanpa salah. Gak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Ya kata Nabi aja ada kan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan itu. Maka jangan tergesa-gesa loh menghukumi orang itu, jangan tergesa-gesa. Ya Bu, apalagi orang itu tokoh-tokoh yang kita hormati. Ya para ustadz, para kiai itu, ya tetap punya kesalahan. Tapi insya Allah jasanya lebih banyak. Saya sebut namanya Hakim. Jenengan kan lihat aja kasus yang terakhirnya itu. Ya Allah, sekian lama dia berdakwah itu tidak ada artinya, blas itu. Gara-gara kasus terakhir itu terus lenyap semua kebaikannya, wibawanya dihancur-hancurkan begitu oleh media. Gitu, terus jenengan ikut larut memusuhi beliau. Tahu mboten? Enggak, ini saya membela beliau karena kebaikannya lebih banyak. Ketokohannya, kealimannya dan jasanya terhadap umat ini banyak. Dia punya pesantren di mana-mana. Termasuk Ustaz Yusuf Mansur ini kan lagi diserang banyak orang. Yakin itu kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ya begitulah nasib para tokoh itu. Memang kadang-kadang dicari-cari, kadang dijebak orang bahkan. Ya dijebak. Kalau itu saya tidak berani bahas itu. Jangan masing-masing jenengan. Ya, kadang-kadang dijebak orang gitu. Karena satu-satu biasanya lugu, Bu. Nggak tahu, nggak pernah berpikir buruk sama orang.
Satu saat itu biasanya ada dijebak orang. Ini ada orang deket, dia anggapnya baik, ternyata enggak. Dia punya misi merusak orang ini, ustadz ini. Kadang-kadang ada jamaah itu yang kelihatannya ngaji tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kadang menjebak. Ya benar Bu. Ada di masa Imam Malik yang kemarin saya share di grup kamus itu ya. Imam Malik itu pernah terjebak oleh pertanyaan jamaah. Beliau ditanya soal hukum syariat, hukum fikih, dijawab beliau secara ilmiah, ternyata dikasih caption sama penanya itu, Imam Malik tidak taat dengan penguasa. Imam Malik tidak taat dengan khilafah Abbasiyah. Akhirnya beliau ditangkap, dicambuk, dipukuli, disiksa. Itu karena jamaah. Jamaah ini ternyata on mission dia punya misi menjatuhkan Imam Malik. Ya begitu nasib para ulama itu. Maka kalau menilai orang itu yang komprehensif, yang proporsional. Anda kalau mencari guru yang tidak pernah punya salah, ya, sampai kiamat terjadi 2 kali tidak akan ketemu. Ya kan 2 kali Bu. Tahun 2012 kemarin gagalan kiamat. Ya kan? Ini kan kiamat yang kedua nanti sebentar lagi. 2012 kan ada filmnya itu, Kiamat Kubro kan katanya. Tapi masih ada yang selamat, berarti kan gagal kiamatnya itu. Oke, saya teruskan ya, nanti tanya jawab. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Yuqalu lil kafarati min bani Adam yaumal qiyamati wa qad barazatil jahim lahum taqri'an wa tawbihan. Ucapan ini disampaikan Allah kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam pada hari kiamat. Saat itu jahim telah tampak sekali kelihatan bagi mereka itu kelihatan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Neraka jahanam sudah diangkat di bawah di hadapan mereka itu. Jadi neraka jahanam itu kan disiapkan mulai sekarang, Bu, sudah disiapkan. Dipanasi tungkunya itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Siap aja menampung orang yang mau dimasukkan ke situ. Dan jahanam itu tidak bertepi dia. Siapapun yang dimasukkan itu dia akan masuk. Bahkan masih kurang. Dia bertanya kepada Allah, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Masih adakah yang mau Anda masukkan ke sini ya Allah itu? Terus Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan kakinya, jangan difahami secara letterbox ya. Baru jahanam itu diam. Baru diam jahanam itu. Dia enggak minta tambahan lagi karena sudah sesek. Itu bentuk rahmat rahimnya Allah pada manusia. Kalau enggak, semua manusia akan dimasukkan ke situ. Masuk semua itu. Dan kalau sudah masuk itu sampai batas waktu yang ditentukan, ya tidak akan ada yang bisa keluar. Kecuali orang kafir, dia akan sampai di situ selamanya. Nah ini di hari kiamat ini, jahanam sudah dihadirkan di hadapan orang-orang kafir. Terus orang-orang kafir itu diberikan Allah tadi takrek. Takrek diwelehke itu. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kenapa diucapkan kalimat itu? Karena dulu mereka mengingkari, tidak ada neraka itu. Masa orang sudah mati jadi tulang belulang, bahkan sudah hancur, bersatu kembali dengan tanah, kok dibangkitkan kembali? Itu tidak masuk akal. Tidak masuk di akal itu kata orang kafir. Padahal informasi tentang itu, bahwa nanti ada kebangkitan, nanti ada mahsyar, nanti akan ada surga, ada neraka, disampaikan oleh Rasulullah sudah. Maka ketika jahanam sudah dihadapkan di depan mereka itu dikatakan kalimat ini, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Terus islauhal yauma bima kuntum takfurun. Orang masuk neraka itu sebab utamanya, jangan perhatian, bima kuntum takfurun. Karena sebab kekufuran mereka sendiri. Berarti kalau orang itu beriman, aslinya tidak akan masuk neraka jahanam. Karena kalimatnya bima kuntum takfurun. Neraka jahanam itu didesain, dipersiapkan hanya untuk orang kafir sebenarnya.
Nggak ada orang beriman yang pantas masuk ke situ. Karena orang beriman itu tidak takfurun, tapi tu'minun. Nah kok ada orang beriman, ada orang Islam yang masuk neraka. Oh berarti dia punya tindakan-tindakan, punya perbuatan yang serupa dengan orang kafir. Maka jangan heran kalau nanti juga ada orang Islam masuk neraka. Itu orang Islam yang memang mirip sama orang kafir. Mirip ucapannya, mirip perbuatannya, mirip tindakannya, bahkan mirip perkawanannya itu. Maka berkawan itu juga hati-hati. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu itu nanti bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta dengan ahli maksiat, ya kamu akan bersama mereka. Kamu cinta orang kafir, ya kamu bersama mereka. Tapi kalau kamu cinta orang-orang saleh, cinta para nabi, para rasul, para ulama, kamu bersama mereka. Jelas? Penting di sini lah kita. Dan memang di situ bak sababiyah itu. Islauhal yauma bima kuntum, itu binya itu sababiyah. Karena sebab kekufuran mereka. Mungkin ada pertanyaan, duh kok orang kafir itu disiksa di neraka selamanya, padahal mereka usia di dunianya terbatas. Mestinya kalau mau adil, kan sebatas usia mereka hidup di dunia, wong mereka kufurnya sebatas usia itu. Sebaliknya kenapa orang di surga itu abadi juga, padahal usianya juga terbatas. Jadi kan ditakdir Bu ya, saya enggak ngepal ya. Jangan ditakdir 60 tahun. Ada yang sudah 60 tahun Bu? Oh turah berarti ini bonus. Jadi kan siap-siap mawon. Sudah 60 tahun lebih kan? Ada yang 70 ada? Oh belum. Jangan ngaku muda Bu. Ada orang ditakdir 60 tahun usianya. Mestinya dia disiksa di neraka itu berapa tahun? Paling banter 60 tahun. Bahkan mestinya kurang, karena orang itu dikasih hukuman itu sejak balik. Balik itu 15 tahun. Berarti kan kurang lebih hanya 45 tahun toh? Mestinya. Tapi kalau dimasuk ke neraka disiksa selamanya. Oh itu tidak adil itu. Itu tidak adil. Iya kan? Mestinya kan sebatas usia baliknya itu saja 45 tahun atau paling banter 60 tahun. Tapi kenapa disiksa selamanya di neraka? Para ulama mengatakan begini Bu. Mereka itu disiksa selamanya di neraka itu karena seandainya mereka pun dikasih usia abadi di dunia, selamanya juga mereka akan kufur. Paham? Fir'aun itu kalau ditakdirkan masih hidup sampai sekarang, ya kufur, ya tetap akan ngaku Tuhan. Tidak akan pernah dia tobat. Orang kafir pun begitu. Orang kafir ditakdir matinya dalam kondisi kufur itu, juga kalau dikasih usia panjang sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, tetap dia akan kafir terus. Maka ada kalimat i'tibar ma sayakunu. Allah itu kadang menghukum orang berdasarkan apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Begitu juga dengan orang beriman. Orang beriman itu kenapa dimasukkan ke dalam surga dan kekal di surga? Karena kalau orang beriman ditakdir usianya panjang, selamanya hidup di dunia, dia juga akan beriman terus dan beramal soleh terus. Makanya kadang-kadang kita ini tidak melakukan amal soleh tapi tetap dapat pahala. Contohnya, jenengan gara-gara sakit gak ngaji, terus di rumah jenengan pengen ngaji, perasaannya saya pengen ngaji tapi kok gak bisa karena sakit, tetap dikasih pahala. Itu karena apa? Karena jenengan kalau gak sakit mesti ikut ngaji. Paham? Itu justru adil gitu. Itulah adil yang versi Allah. Nah, jenengan gak usah menggurui Allah soal keadilan itu. Allah itu zat yang adil. Sifatnya itu al-adil, al-hakam. Tidak usah menggurui Allah. Allah lebih tahu daripada kita soal definisi keadilan. Makanya kelak akan ada orang soleh ibadah selama 500 tahun Bu, tidak pernah maksiat, 500 tahun, setengah milenium Bu. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya puasanya, ya 500 tahun itu.
Terus karena dia merasa pede sekali dengan amalnya, ketika Allah mengatakan malaikat, wahai malaikat masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku, dia tolak. Ya Allah, saya tidak terima. Saya ingin masuk surgamu dengan amalku sendiri. Dituruti sama Allah. Oke, kalau begitu kita tegakkan mekanismenya. Ada Bu proseduralnya, mekanisme. SOP-nya ada itu. Malaikat coba ambil sebelah matanya itu. Yang dia gunakan untuk melihat selama 500 tahun itu. Coba ambil satu saja. Diambil Bu. Ditimbang. Dengan seluruh amal solehnya itu. Jomplang. Matanya itu lebih berat daripada amal solehnya. Artinya nikmat yang diberikan Allah berupa satu biji mata itu tidak mungkin bisa mengganti ibadah yang Anda lakukan sekian lama itu. Ibadah jenengan itu tidak ada artinya dibandingkan nikmat itu. Oleh Allah sekarang buang dia ke neraka. Dia orang yang tidak bersyukur, masukkan dia ke neraka. Terus teriak-teriak orang itu, ya Allah ampunilah aku. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Sudah saya ngalah. Tuh Allah dilawan dulu Bu. Kayak kurang ajar bener orang itu kan. Makanya jenengan kalau berdoa, jenengan beda ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebenarnya jenengan sedang minta kepada Allah agar orang tua jenengan dimasukkan ke surga. Karena semua permintaan rahmat itu permintaan surga kepada Allah. Kenapa? Karena surga itu representasi rahmat Allah di akhirat. Maka orang-orang yang dirahmati itu disebut almarhum. Jadi kan tahu kata almarhum itu maknanya apa? Orang yang dirahmati. Aslinya kalau secara bahasa semua orang yang beriman itu almarhum. Cuma karena sudah kebiasaan tradisi, kalau belum mati belum disebut almarhum, maka kalau sudah mati baru dikatakan Aslinya jenengan yang masih hidup boleh dikatakan almarhum Bu. Ayyuhal marhum gitu. Karena maknanya kan yang dirahmati Allah. Boleh aslinya kalau secara bahasa saja loh ya. Cuma kan karena sudah kadung kebiasaan ini, sudah adat. Almarhum itu hanya untuk orang yang sudah mati. Maknanya yang dirahmati. Yang dirahmati itu orang yang ditakdir masuk surga. Paham? Ngerti ya? Sebenarnya kalau secara bahasa boleh. Cuma kalau secara istilah, secara kebiasaan, ya tidak pantas. Itu sama jenengan jenguk orang sakit, terus salah doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu. Itu kan doa yang bagus sebenarnya. Cuma ada konteks. Ya Allah ampuni dosanya. Itu kan doa yang sudah khusus diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal. Padahal isinya bagus. Ngertos ya? Nggak boleh itu doa dipakai untuk orang yang masih hidup. Karena itu kalau orang Jawa bilang itu ngalop-alop katanya. Paham ya? Ngerti ya? Nah, jadi posisi orang masuk surga itu semuanya karena rahmat Allah. Posisi orang yang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Allah menegakkan keadilan atas kejahatan orang-orang itu, atas kekufurannya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian orang itu dimasukkan ke neraka. Sudah gitu aja itu mekanismenya itu. Maka jenengan itu harus lebih banyak meminta daripada beramal. Bu, saya ulangin ya. Kita itu sebagai orang beriman harus lebih banyak meminta surga daripada beramal untuk meraih surga. Agar jenengan tidak mengandalkan amal itu alias ujub, merasa sudah beramal, lama-lama merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih berhak masuk surga dibanding orang lain. Itu pikiran yang keliru. Tetap semua terpulang kepada rahmat Allah, terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman yang ngerti betul soal itu, dia akan lebih banyak meminta daripada beramal. Bukan berarti tidak beramal, tapi dia lebih mengandalkan rahmat Allah daripada amalnya sendiri. Karena amal kita ini kalau kita konversi untuk menggantikan nikmat itu tidak cukup. Nggak cukup, sama sekali nggak cukup.
Untuk ganti aja sehelaan nafas itu tidak cukup. Apalah arti sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu tidak ada artinya. Dan semua ibadah yang kita kerjakan itu pun karena ma'unah dari Allah. Karena pertolongan dari Allah. Dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kita miliki? Enggak punya sama sekali kita ini. Kertas ya? Kita tidak punya apa-apa. Kita itu miskin semiskin-miskinnya. Ya miskin dunia, ya miskin amal. Udah. Nah kalau kita sudah merasa seperti itu, nanti kalau kita meminta itu betul-betul akan tulus. Mintanya betul-betul karena fakir, karena iftikar, karena merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan basa-basi. Karena kita menyadari kita tidak punya apa-apa. Yang punya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.